Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Zakat perdagangan. Kita berdagang, apakah harus dizakati? Harus kan? Khudh bin amwalihim. Cara menghitung zakat perdagangan, nah ini penting untuk kita ketahui, apalagi bapak-bapak yang dagang. Rumusnya cukup mudah. Harta dikurangi kewajiban, hasil dari itu, itulah objek yang harus kita zakati. 2,5% dari itu. Kita punya harta, dikurangi kewajiban. Nah, jumlah dari itu yang harus kita zakati. Ya, contohnya misalkan gini, kalau dalam perdagangan ya, harta dulu nih, harta itu kan di dalamnya termasuk modal, ya kan? Termasuk juga keuntungan, barang dagangan, terus apa lagi harta kita? Piutang itu tagihan, orang punya hutang ke kita, tagihan itu harta kita. Nah itu dikumpulkan, berapa totalnya selama 1 tahun hijriah? Misalkan modal kita katakan pertama kali 50 juta. Keuntungan setelah lihat dalam pembukuan, nah makanya ini orang yang dagang itu wajib dicatat. Nanti terlihat kan untungnya berapa. Katakanlah untung dalam 1 tahun itu masih gross ya, masih kotor untungnya. Katakan untungnya itu 40 juta. Setahun misalkan ya. Tadi 50 juta, untungnya 40 juta. Kita punya kewajiban yang harus kita bayar selama 1 tahun itu katakanlah 20 juta. Entengnya kan gitulah ya, 20 juta. Terus kita masih punya barang dagangan tapi belum laku, terjual. Inventoris masih ada nih. Barang dagangan kita masih ada. Kita taksir barang dagangan kita itu harga jual ya, bukan harga kita beli. Harga jualnya berapa? Katakan harga jualnya 50 juta. Ya. Nah, itu termasuk harta kita. 50 juta tambah 50 juta tambah 40 juta, 140 juta. Terus kita punya piutang 10 juta. Jadi 150 juta. Kewajiban kita tadi berapa? 20 juta. 150 juta dikurangi 20 juta. 130 juta itu yang kena zakat. Jadi 2,5% dari 130 juta. Nah gitu cara ngitungnya. Ya. Atau kalau kita punya hutang, misalkan kan tadi kewajiban kita 20 juta tuh. Termasuk kewajiban itu ya buat makan kita, buat bayar karyawan misalkan gitu. Terus kita pun punya hutang, katakan hutang kita 30 juta. Ya. Berarti harta yang harus dizakati itu adalah 2,5% dari total itu. Ya, kan 150 juta, kewajiban 20 juta, hutang 30 juta. Yang punya kita tinggal 100 juta. Harta kita. Nah, 100 juta itu yang dikeluarkan. 2,5%-nya dari perhitungan 1 tahun hijriah. Bisa gak kita kalau ngitungnya itu adalah perhitungan Masehi? Katakan kita buka usahanya itu dari Maret, lupa gak ngitung tanggalan hijriah. Ini Muharram, apa Safar atau apa? Yang saya ingat adalah Maret gitu. Ketemu lagi Maret. Kalau harta kita sudah nisab itu sudah kena minimal zakat. Nisab itu 85 gram. Kalau diuangkan sekitar 77 juta lah. Ya. Kalau tadi si pedagang itu sisa uangnya setelah dikurangi 100 juta, itu wajib zakat gak? Wajib, karena sudah kena nisab kan? Kalau dia cuma punya hartanya 60 juta, wajib zakat kah? Tidak. Karena tidak mencapai nisab tadi. Nisab itu batas minimal 77 juta.
Kalau uangnya cuma 60 juta nih gitu kan, rugi terus gitu. Balik modal juga kagak misalkan gitu. Itu tidak kena zakat. Yang kena zakat itu adalah minimal harta dagangan kita, harta uang yang kita pegang itu adalah 77 juta. 78 juta kena harta. Nah itu. Berarti 2,5%. Kembali ke yang tadi. Kalau perhitungannya Masehi gimana? Ya kita nanti hitung dulu, diturunkan dulu nanti, oh ternyata zakatnya itu jadi naik bukan 2,5%, tapi 2,5778%. Karena perbedaan hari antara Hijriyah dan Masehi adalah sekitar 11-10 hari ya, oke? 11 sampai 10 hari. Nah itu, dikonversi maka ketemulah angka 2,5778% dari 100 juta tadi. Kalau perhitungannya tidak hijriah. Nah itu cara menghitung zakat perdagangan. Apa yang wajib kita zakati? Ya banyak. Yang penting itu merupakan harta kalian. Khud min amwalihim kan gitu bahasa At-Taubah ayat 103-nya. Ambillah dari sebahagian harta mereka. Kita punya gaji, Kita punya gaji, apakah harus dizakati? Ya kalau sampai nisab selama setahun itu, setelah dikurangi biaya makan, biaya apa gitu kan, pengurusan rumah, perawatan rumah, sisanya 1 tahun itu sampai 77 juta minimal, nah itu harus dizakati. Nah itu perhitungan dari zakat perdagangan.